sore hari ini anak-anak? Baik. Sudah siap pembelajaran hari ini? Siap. Untuk itu kelas skip dulu kawan-kawannya untuk berdoa. Siap. Siap. Kita berdoa. Sebenarnya nggak ada di buku kita, cuman kalau di pembelajaran PJOK ada tentang
jawabannya? Kalau di pembelajaran PJOK itu termasuk dalam pola perilaku hidup sehat. Sebenarnya nggak ada tentang materi itu, tapi karena ada tugas dari sekolah tentang bagaimana menjaga sistem reproduksi. Oke, penutup materi hari ini kita singgung sebentar tentang menjaga kesehatan reproduksi remaja melalui aktivitas fisik dan gaya hidup sehat. Tujuan pembelajaran, siswa memahami pentingnya menjaga kesehatan reproduksi. Yang kedua, siswa mengetahui hubungan olahraga dalam kesehatan reproduksi. Yang ketiga, siswa mampu menerapkan gaya hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Di sini udah jelas apa aja sih tujuan pembelajarannya. Yang pertama tuh kayak menjaga kesehatan reproduksi. Terus ada loh kaitan antara hubungan olahraga dan sistem reproduksi, terutama untuk kesehatan di bagian sistem reproduksi. Apa sih sistem reproduksi itu yang kalian ketahui? Ada yang tahu nggak? Gak apa-apa. Emang kadang halnya kalau di pembelajaran kayak hal yang apa ya? Hal yang menyinggung ke bagian alat kelamin. Tapi kalau di pembelajaran ada hal baiknya yang kita harus pelajari, karena ini merupakan salah satu pendidikan. Kalau di pembelajaran itu kayak apa ya? Sex education kalau bahasa di mendalam kesamanya lagi. Tapi kalau di sini sekarang kita mempelajari tentang kesehatan reproduksi, caranya remaja dalam memperbaiki atau menjaga kesehatan sistem reproduksi. Kedua, nah ini kita lihat apa itu kesehatan reproduksi. Kesehatan reproduksi adalah kondisi sehat secara fisik, mental, dan sosial dalam segala hal yang berkaitan dengan fungsi dan proses sistem reproduksi. Nah ini nih kesehatan reproduksi. Nah, dan kalau di kesehatan reproduksi itu juga nggak cuma mencakup tentang alat kelamin dan sebagainya, tapi itu secara kondisi sehat itu secara fisik, mental, dan juga sosial. Jadi nggak cuma tentang sistem alat reproduksi, tapi tentang fisiknya dan juga cara kita bersosial di lingkungan kita atau di luar, di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Gimana sih cara menjaga kesehatan reproduksi? Kalau yang kalian ketahui apa? Tahu nggak gimana caranya? Menjaga kebersihan diri. Terus apa lagi? Terus apa lagi? Ada menjaga kebersihan diri, makan makanan bergizi seimbang, melakukan aktivitas fisik secara rutin, dan tidur cukup dan menghindari stres. Kalau di bawah ada tidur cukup dan menghindari stres, apa sih maksudnya? Yang tepat tuh apa? Gimana caranya tidur cukup itu berapa jam sih kalau ketentuannya? 8 jam. 8 jam itu ditandakan tidur cukup dan menghindari stres. Ada yang sering begadang nggak di sini? Masa cowok-cowok nih, cewek cetan sama cowoknya enggak ya? Oke, kita skip dulu, kita lanjut lagi. Kegiatan fisik sehat. Ya, kata Bapak tadi kan ada hubungan atau kaitan dengan olahraga tentang menjaga sistem kesehatan reproduksi ya. Ini lagi ya. Ini ada kegiatan fisik sehatnya. Yang pertama ada peregangan otot ringan. Tahu nggak peregangan otot ringan yang kalian ketahui? Stretching. Apalagi? Peregangan otot ringan ya, salah satunya stretching. Yang kedua ada senam atau lari kecil. Itu salah satu kegiatan fisik sehatnya. Yang ketiga ada permainan olahraga di sekolah. Ada yang tahu nggak apa sih permainan olahraga kita di sekolah? Basket, cukup banyak yang bisa kita lakukan secara olahraga sehat di sekolah. Pertama ada bola basket, bola voli, bulu tangkis. Kalau fasilitas di sekolah cukup memadai, pasti sangat bergantung juga untuk peningkatan akademik kalian maupun non akademik maupun secara akademiknya. Olahraga membantu menjaga keseimbangan hormon dan kebugaran tubuh.
Ya betul. Kenapa? Kenapa sih? Ada yang tahu nggak? Hormon dan kebugaran tubuh itu olahraga itu dapat membantu biar hormonnya terbangun. Kenapa? Karena kita apa? Ya, karena kita dituntut secara fisik bergerak terus dan tanpa kelelahan. Kenapa nanti Bapak mau ambil drip test? Karena Bapak ingin tahu nih, bagaimana daya tahan tubuh kalian, bagaimana daya tahan tubuh seseorang dalam memperbaiki, dalam menjaga daya tahan tubuhnya. Bapak mau tahu nih ukuran kalian tuh, karena di daya tahan juga di drip test nanti Bapak mau cek nih. Rentang umur 13 sampai 19 tahun itu ada tingkatannya, ada cukup, baik, dan sangat baik dan luar biasa. Ada 4 tingkatannya. Ada di masing-masing poinnya. 1 titik balikan 1, 2 titik balikan 1 sampai seterusnya. Ada tahapan-tahapan, ada tingkatan-tingkatannya. Apakah kalian itu cukup, terus cukup baik, baik, sangat baik dan luar biasa. Luar biasa itu pasti yang paling sangat tinggi. Ya. Pesan penting menjaga, yang pertama ada pesan penting ini, menjaga kesehatan reproduksi bukan hal tabu. Yang Bapak sampaikan tadi, menjaga kesehatan reproduksi bukan hal yang tabu lagi di zaman sekarang. Kalian harus tahu, nggak semua hal yang tentang alat reproduksi itu tabu, tapi ada hal baiknya untuk kita pelajari agar terhindar dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Apalagi di zaman sekarang, zaman yang canggih lah, bisa kita katakan zaman modern. Apa saja bisa kita browsing di internet maupun di sosial media lainnya, terutama baik para kaum lelaki dan kaum wanita. Ya. Jadi yang pertama menjaga kesehatan reproduksi dengan tabu tadi itu yaitu yang Bapak bahas tadi. Yang kedua, remaja yang sehat adalah remaja yang aktif, bersih dan berpikiran positif. Apa tuh maksudnya? Ada yang tahu nggak? Nggak stres, terus apa? Nggak berpikiran aneh, terus nggak gampang overthinking, terus apa lagi? Hidup sehat. Ya. Remaja yang sehat adalah remaja yang aktif, bersih dan berpikiran positif. Positive thinking, positive vibes, positif apa lagi? Ya, pokoknya serba positif ya. Bapak mau sih kalian tuh nggak berpikiran aneh, nggak dikit-dikit apa ya negatifan, dengar hal tabu sedikit tentang apa ya, misalnya ya tentang kayak organisasi alat reproduksi, pasti arahnya udah ke sana, udah arah ke yang jauh banget. Padahal kita di sini cuman mau tahu nih gimana cara menjaga kesehatan reproduksi. Terus ada hal lagi yang Bapak mau kasih tahu. Ada teman kalian kayak nyentuh kalian, entah megang-megang kalian, itu termasuk hal apa sih? Pelecehan seksual itu salah satunya. Apa yang harus kita lakukan kalau kita menjauh, terus lapor dari yang pertama kita lakukan teriak, menjauh dan lapor. Teriak, menjauh dan lapor. Itu harus kita lakukan. Apa? Gimana? Mau kita tonjok orangnya. Ya kalau emang itu kalian bisa lakukan ya nggak masalah. Kalau itu buat apa? Ya kan kita udah ada buktinya, Tapi kalau bisa ya, gak usah dilawan, tapi cukup teriak, lari atau menjauh dan lapor. Itu yang harus kita lakukan kalau kita dapat pelecehan seksual dari orang-orang yang terdekat ataupun orang terjauh. Jangan jangan salah, orang terdekat aja kadang bisa buat kita nggak merasa nyaman. Ya, kita bisa merasakannya. Ada nggak sentuhan yang bisa membuat kalian aman dan nyaman? Ada nggak? Sentuhan orang tua itu yang membuat kita bisa merasa nyaman di lingkungan. Apa? Ada lagi remaja sehat, remaja hebat. Ya, itu salah satu poin pentingnya. Remaja yang sehat
adalah remaja yang Hebat. Remaja yang sehat. Oke, sampai sini aja yang Bapak bahas tadi tentang sistem alat reproduksi. Coba kalau mau kita apa ya, aktivitas fisik yang di dalam kelas dulu. Coba semuanya berdiri tegak. Yuk, coba kita mulai dengan perjalanan ya. Kayak putar ke belakang, hitung sampai ke berapa? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, sebalik ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, sekarang tekuk lutut secara perlahan, tarik nafas dalam-dalam, hembuskan perlahan. Tekuk lututnya, tarik nafas dalam-dalam dan hembuskan perlahan. Tarik nafas, buang perlahan. Yuk, sekali lagi, tarik nafas, buang perlahan. Lagi. Gerakan sederhana seperti ini bisa menjaga peredaran darah dan menjaga fungsi hormon tubuh kita tetap seimbang. Dengan olahraga rutin, tubuh kita menjadi lebih kuat, daya tahan meningkat, dan tentu saja kesehatan reproduksi pun ikut terjaga. Ingat ya anak-anak, olahraga secara teratur minimal 30 menit setiap hari, makan makanan bergizi seimbang seperti sayur, buah, dan protein, jaga kebersihan diri terutama saat berkeringat atau setelah olahraga. Dengan begitu, kalian akan tumbuh menjadi remaja yang sehat, kuat, dan percaya diri. Itu aja. Kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Bapak mau apa ya? Ice breaking deh. Kayak semangat, tahu? Semangat. Tepuk semangat. Sekali lagi ya. Tepuk semangat. Kita cukupkan pembicaraan ini. Ingat apa tadi? Yang pertama, jaga sistem kesehatan reproduksi kalian. Hindari hal-hal yang enggak baik buat diri kita, terutama dalam pembelajaran maupun di luar lingkungan sekolah maupun dari dalam sekolah. Jaga diri kalian masing-masing, jaga diri kalian baik-baik. Tentang bagaimana adanya pelecehan seksual langsung apa tadi?